Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita akan bersama merenungkan tentang saudara seiman atau seagama. Kita akan lihat satu bagian dari firman Tuhan, Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama, berkata sebagai berikut. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ketika Paulus menuliskan surat Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon, Paulus sedang berada di dalam penjara. Dan Paulus di penjara itu bukan karena dia mencuri, merampok, memperkosa, membunuh, dan sebagainya. Tetapi dia di penjara karena Kristus. Maka pada waktu dia di penjara, dia mengirimkan surat. Dan dalam surat-suratnya, dia suka memberikan salam. Kalau kita membaca surat-surat Paulus, ada salam. Dan pada waktu kita lihat di salam-salam tersebut, itu ada pujian atau menjelaskan posisi status daripada jemaat tersebut. Nah, dari bagian ini kita akan melihat tiga hal menarik untuk bisa membedakan seorang itu sebagai orang yang memiliki Yesus atau cuma memiliki pengetahuan tentang Yesus. Sehingga saya memberikan judul ini, saudara seiman atau seagama. Ada tiga hal yang bisa kita temukan dari pembacaan ini untuk menunjukkan dia adalah saudara seiman di dalam Yesus. Yang pertama adalah, dikatakan sekali lagi saya akan bacakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Yang pertama, yang disebut orang-orang yang sudah memiliki Yesus adalah orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Maka dia statusnya di mata Tuhan Allah disebut kudus. Posisinya kudus. Maka kalau orang memiliki posisi kudus, maka seperti yang saya katakan tadi di awal, beberapa sangat jelas di dalam salam surat Paulus kepada jemaat-jemaat dikatakan jemaat-jemaat atau orang-orang kudus. Nah, di sini dikatakan orang-orang kudus, berarti penerimanya itu pasti orang kudus, bukan rencana kudus atau sedang untuk menjadi kudus, tapi sangat jelas orang-orang kudus. Ini yang membedakan seseorang memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan menjadi seiman. Arti seiman adalah sama-sama memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ketika seseorang sudah menerima Yesus, maka hubungan dia dengan Yesus adalah hubungan seperti ketika dulu berdosa, sekarang sudah damai, maka Yesus yang mendamaikan dia dengan Bapa di surga, dan kita bisa memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Semua orang boleh memanggil pencipta dengan Tuhan. Tetapi bagi orang yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia bisa memanggilnya Bapa. Kenapa? Karena Bapa yang kudus, maka orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu disebut kudus. Jadi orang-orang kudus, jemaat-jemaat kudus, ini secara posisinya. Namun orang yang memiliki posisinya sudah kudus, itu ditampakkan melalui perbuatannya yang kudus. Dari kudus akan membuat dia menjadi hidupnya jadi kudus. Dan yang ketiga adalah kekudusan yang sifatnya penyempurnaan. Ketika kita kembali berjumpa dengan Bapa yang kudus, kita wajib kudus. Jadi jangan bingung dengan kata kudus di sini, karena ada tiga jenis kudus: posisi, perbuatan, penyempurnaan. Yang posisi dan penyempurnaan itu disebabkan kasih karunia. Tapi yang perbuatan itu harus kita lakukan tiap hari. Maka orang yang posisinya sudah kudus, dia akan berjuang untuk hidupnya senantiasa kudus. Jatuh dalam dosa itu sering kita alami. Tetapi kecepatan kita untuk mengaku dosa dan minta ampun kepada Tuhan, disitulah tingkat pertumbuhan rohani kita sedang teruji. Yang kedua,
Bagaimana kita bisa tahu dia seiman atau seagama? Yaitu dikatakan dalam bagian ini sebagai berikut. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Yang kedua, orang-orang percaya di Efesus. Yang pertama kudus, yang kedua percaya. Kudus itu membangun satu relasi dengan Bapa di surga. Tapi percaya itu menandakan orang tersebut bergantung. Dia begitu meyakini, dia tahu kepada siapa dia percaya. Di situ ada perjuangan setiap hari untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang sedang bergantung atau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kalau orang itu berkata sudah memiliki Yesus, tetapi tidak tampak dari buahnya, yaitu dia terus berjuang untuk mempercayai apa yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, maka dia tidak ingin bergantung kepadanya. Dia tidak bisa menikmati hadiratnya setiap hari. Dia tidak bisa tahu apa yang sedang dikerjakan. Hasilnya adalah dia tidak mungkin bisa jadi pelaku firman. Namun ada hal yang ketiga. Ini yang menariknya. Perhatikan kembali di dalam Efesus pertama, ayat yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Yang terakhir adalah dalam Kristus Yesus. Pertama kudus, kedua percaya dalam Kristus Yesus. Kudus itu relasi dengan Bapa jadi beres melalui diri Yesus. Tapi pada waktu seseorang sudah memiliki Yesus, dia harus membuktikan melalui hidupnya sebagai seorang yang kudus, yaitu percaya sekali dengan karya Tuhan melalui kehidupannya setiap hari. Tetapi kadang-kadang kita bosan. Saudara, jangan berpikir kalau orang suka berbuat baik, itu pasti orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi ingat, orang berkeyakinan apapun juga, dia bisa percaya kepada Tuhan, tapi bukan kepada Tuhan Yesus. Maka yang ketiga, ini lebih spesifik, lebih khusus. Siapakah orang-orang yang disebut saudara seiman di dalam Yesus? Adalah orang yang hidupnya dalam Yesus. Pertama, dia kudus secara posisi. Yang kedua, dia percaya di dalam kehidupannya. Namun, ketika dia melakukan semuanya, bisa dilihat bahwa orang tersebut sedang hidup dalam Kristus Yesus. Ini yang membedakan dengan orang-orang yang sekedar pandai berbicara tentang Yesus. Kalau dalam bahasa lain, saya suka memberikan istilah, kalau orang memiliki Yesus, saya sebut Jesus inside. Tapi kalau orang cuma pandai bicara tentang Yesus, tapi suka ada di gereja, nongol di gereja, saya sebut menjadi Jesus beside. Tapi orang di luar sana yang tidak pernah ke gereja, namun suka bicara tentang Yesus, itu saya sebut Jesus outside. Tapi orang yang tidak peduli tentang Yesus, itu saya sebut Jesus offside. Keempat ini hanya dibagi menjadi dua. Yang pertama di dalam Yesus, Jesus inside. Tapi yang ketiga ini, Yesusnya ada di luar. Dia tidak ada persekutuan dengan Yesus. Jadi bukan cuma persoalan dia berkata, ya aku sudah percaya Yesus. Itu semesti statusnya sudah kudus di hadapan Tuhan. Tetapi kudus itu di mata Tuhan, bagaimana dilihat oleh orang dari percayanya, dari kehidupannya setiap hari. Dia meyakini karya Tuhan. Maka yang ketiga, itu membuktikan apakah hidupnya di dalam Kristus Yesus atau tidak. Kalau hari ini ada orang yang berkata, dia sudah percaya kepada Yesus, dia tahu tentang pengajaran, posisi yang kudus, tetapi kalau hidupnya tidak bergantung kepada Tuhan, kita perlu tanda tanya kepada dia. Tapi yang ketiga, yaitu apakah dia sudah belajar untuk terus hidupnya di dalam Yesus. Sehingga saya kenapa berkata seperti tadi, ada di gereja saya memiliki saudara seiman, tetapi di sisi lain ada saudara seagama, yang artinya seiman, sama-sama
mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dari mana tahu? Bukan cuma pengakuan, tetapi dari buahnya, dari perbuatannya dia. Tetapi ada pula orang yang ada di gereja, ada di keluarga kita, tetapi dia belum pernah lahir baru, belum pernah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dia adalah saudara seagama. Saudara seiman pasti seagama, tapi seagama belum tentu seiman. Bedanya adalah memiliki Yesus di dalam hidupnya atau tidak. Salam hati gembira.